Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Ruran dalam kanal Sehat Medcovasin yang akan membahas seputar dunia kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan pada puting susu yang lecet akibat pemberian ASI. Sahabat, puting susu lecet ini banyak dialami oleh para ibu-ibu yang utamanya mereka yang baru pertama kali menyusui, ya. Biasa juga dialami oleh ibu-ibu yang sedang dalam proses kehamilan, ya. Tapi akan lebih banyak lagi dihadapi oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan dan harus menyusui, terkhusus para ibu yang baru pertama kali memiliki bayi. Nah, ini kenapa bisa terjadi lecet? Karena memang puting susu yang tidak masuk secara optimal ya ke dalam mulut si bayi, sehingga bisa menyebabkan lecet karena ujung puting susu itu berada di ujung mulut bayi. Nah, kalau terjadi lecet mengakibatkan ibu susah memberikan ASI. Sementara produksi ASI terus-menerus berjalan. Apa akibatnya? Menyebabkan payudara ibu menjadi semakin kencang dan juga bisa membuat ibunya demam, menggigil gitu ya. Payudaranya juga teraba keras dan itu juga apabila dibiarkan bisa menyebabkan adanya masalah di payudara berupa benjolan. Akhirnya harus ke dokter untuk dilakukan perawatan. Sehingga penanganan puting susu yang lecet atau terluka itu penting dilakukan. Caranya gampang banget ya, mari kita lakukan bareng-bareng. Sahabat, jadi kita cuci dulu tangan kita ya dengan menggunakan air dan sabun. Setelah itu kita gunakan sarung tangan ya. Ibu-ibu sekalian, jika melakukan perawatan luka lecet, saya anggap ini saya sebagai seorang ibu ya. Jadi kan kita nggak mungkin, misalnya mungkin kita melakukannya sendiri ya. Jadi nggak ada orang yang menolong kita, bahkan suami kita sendiri lagi kerja gitu. Jadi kita akan melakukannya sendiri. Nah, inilah caranya yang kita lakukan. Oke, kita siapkan dulu handuk ya. Kemudian kita akan siapkan, nah ini kita mulai cuci ya dengan menggunakan air matang boleh ya, kita spray aja nih. Kemudian kita gunakan sabun cuci luka boleh, tapi kalau tidak ada kan kebetulan ini kan pastinya baby ya yang ada di rumah. Nah ini kita pakai sabun baby boleh banget ya, karena itu bagus banget buat kulit. Nah, kita cuci perlahan-lahan. Airnya tadi menggunakan air biasa aja, nggak masalah. Tapi kalau yang sensitif, boleh silakan gunakan air hangat ya. Kemudian kita berikan juga sabun ya pada bagian puting susu yang lecet. Kalau sabun baby dia nggak akan pedih ya. Nah, kita cuci bagian puting susu yang lecet. Kita bilas lagi dengan menggunakan air mineral. Kemudian kita keringkan sekitarnya ya dengan menggunakan tisu. Oke, nggak masalah nih. Kalau ada kasa boleh, tapi kalau tidak ada sekitarnya ini dengan tisu juga bisa kok ya. Oke, udah bersih ya. Jadi lakukan pembersihan yang benar, kemudian itu juga dibersihkan seluruh puting susunya, kemudian itu juga sekitar payudara semua dibersihkan aja ya. Mumpung lagi dicuci nih, jadi dibersihkan ya, karena kita nggak akan buka luka ini setiap hari ya. Jadi ini bersihkan saja seluruh permukaan dari payudara si ibunya. Oke, kita lepas sarung tangannya.
Sebenarnya juga kalau ibu-ibu sendiri di rumah bisa melakukannya tanpa menggunakan sarung tangan ini, tapi harus mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya. Jadi untuk payudara sendiri. Perawatannya sangat simpel banget nih. Sekarang kita mau menggunakan balutan modernnya ya untuk melakukan perawatan puting susu lecet ini. Kita menggunakan Metcovacin Red sebagai salapnya, kemudian nanti kita akan gunakan balutan yang menyerap cairan dan juga akan menggunakan plester yang juga nanti anti air nih supaya para ibu aman selama proses perawatan dan pastinya lukanya menjadi cepat sembuh ya. Oke, ini Metcovacinnya kita akan letakkan di permukaan dari balutan yang menyerap. Ini kita menggunakan algel ya. Nah, algel itu bentuknya seperti ini. Oke, algel ini kita gunakan ya, kita gunting saja secukupnya. Kemudian kita akan letakkan di permukaan algel ini dengan menggunakan Metcovacin Red. Jadi sesuaikan saja dengan bagian puting susu yang lecet ya. Untuk balutannya kita tempelkan. Oke, jika puting susu yang lecet lebih luas lagi, berarti algelnya kita buat lebih luas lagi ya. Kalau boleh sampai ke bagian sini nutupnya juga nggak masalah. Kemudian setelah itu kita plester ya. Ini kita ambil balutannya anti air nih ya, ibu-ibu semua. Nah, ini kita gunakan pada bagian puting susu yang sudah kita tempel tadi dengan balutan ya. Plesternya harus tumpang tindih ya. Kalau kita buat 2 lapis seperti ini ya, 2 kali perawatan, jangan sampai nanti ada rembesan air kalau misalnya nggak tumpang tindih ya. Nih, ini kan bagian ujung nih, bagian pojoknya ya, ini kita sudah tutup, tapi ini kan memang kita sengaja membuat bagi 2 ya, supaya apa? Tidak ada lekukan plester. Kalau kita tutup langsung nanti kemungkinan banyak yang tersisa. Kalau ini kita buat bagi 2 nih, jadi dia menempel rapat. Kemudian ya kita tempelkan lagi bagian atas, harus tumpang tindih ya, tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti kena air basah. Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah aman nih. Jadi biarkan saja ya. Jadi memang diperhatikan nih dalam plester harus lebih ya, Ibu ya. Nih harus lebih. Ya, ini juga kan lebih nih. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama dilakukan pemasangan balutan ini ya, sahabat. Yang pertama dilakukan adalah jaga supaya jangan sampai kena air. Ya, jadi dijaga supaya jangan sampai basah selama 3 hari. Setelah itu baru dibuka dan lakukan perawatan yang sama. Biasanya nanti setelah 3 hari langsung membaik. Namun jika ingin diistirahatkan dulu, boleh saja lakukan perawatan lagi selama 3 hari dan setelah itu siap untuk digunakan oleh bayi. Lakukan saja pembersihan pada puting susu yang telah dilakukan pembalutan tadi. Lakukan pencucian dengan bersih ya, sampai bersih sehingga puting susu benar-benar tidak ada lagi menempel balutan atau salep Metcovacin tadi dan siap untuk digunakan lagi untuk memberi ASI pada bayi. Apabila ini terjadi pada kedua puting susu ya, mau nggak mau berarti satu dulu yang kita lakukan perawatan, setelah itu diistirahatkan baru kita ganti lagi yang satunya gitu ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di-share kepada semua anggota keluarga kita ataupun sahabat kita dimanapun. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.